kuncinya adalah di lubang tanam, teman-teman. Lubang tanam ini dulu kita minta untuk dibuatkan dengan ukuran 1 meter kali 1 meter dengan kedalaman 70 cm. Itu sangat ideal untuk pertumbuhannya nanti. Meskipun di awal itu seperti percuma dan tidak berguna, tapi ketika di usia 5 bulan ke atas itu sangat membantu pertumbuhan akar. Kami sebagai penjual bibit, waktu kita lewat atau ada momen-momen di mana kita melewati daerah tersebut, biasanya kita usahakan untuk mampir, yang tujuannya itu Pak untuk mengetahui kira-kira ada kendala atau enggak, kan ngoten. Karena beban moral bagi kami, kalau bisa bibit dari kami juga pertumbuhannya bagus. Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Kali ini kita sedang di Kecamatan Borobudur, yaitu tepatnya di Desa Tegal Arum, Dusun Tegalwangi, yang mana kita dulu sempat mengirim bibit langsung ke sini, dan tadi berhubung pas lewat, terus kita menghubungi pemilik kebun untuk mengecek kira-kira ada kendala atau enggak, dan seperti apakah pertumbuhan dari pohon bibit yang dulu kita kirim. Totalnya tidak banyak, ini sekitar 33 plus 3, mungkin sekitar 36 pohon yang ditanam. Dan ini kita bersama pengelola kebun, yang mana memang karena pemilik pohon atau pemilik kebun tidak berdomisili di sini, dan kita bertemu dengan Pak Sinten, Pak? Pak Suswanto. Pak Suswanto. Iya. Pak Suswanto ini, Pak. Ini kita bersama Pak Suswanto. Pak Suswanto. Pak Suswanto, untuk kebun ini itu semuanya Miki, Miki. Cuman memang kata Pak Suswanto itu dulu sempat ada temen dari pemilik kebun yang ngasih bibit ya, yang kita cek ada di bagian sana, kita coba lihat. Itu dulu penanamannya hampir sama, Pak ya? Iya. Hampir bareng, sekitar satu mingguan lah selisihnya. Cuman memang ketika tadi kita cek jauh, pertama dari pertumbuhan juga beda, karena memang dulu bibitnya kecil, Pak ya? Kecil. Bibitnya kecil, sedangkan yang kami kirim itu 1 meter up. Dan selain itu, kalau Bapak tahu varietas apa awalnya, Pak? Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi kalau dari Bapak yang pemilik kebun bilangnya bibit alpukat gunung gitu, iya, alpukat gunung. Nah, kita amati ini adalah alpukat khas, sedangkan ini itu di 250 mdpl. Ini sebaiknya ditanam di 800 mdpl ke atas. Jadi kurang cocok ini ketika ditanam di 250, tapi lumayan karena pertumbuhannya bagus. Dari awal pertumbuhannya bagus, Pak? Dari awal ya segini ya. Kalau pertamanya sih alah kecil kan, cuma segini. Kalau kan ya kayak pohon agak mati lah kasarnya. Jelek itu. Mau mati ya. Tapi setelah dirawat alhamdulillah tumbuh, tapi memang nanti akan jadi problem ketika saat mulai berbuah, agak susah. Dimana alpukat khas ketika di 250 kami banyak temui, sebenarnya pertumbuhannya aja susah, tapi karena ini perawatannya bagus, alhamdulillah tumbuhnya bagus. Tapi ini ada yang terserang penggerek batang ini, Pak. Harus dibuang. Nggih, niki mangke potong mawon. Ini kemarin bekas potong nggih. Niku duka sing anu mah mboten ngetes lho. Nah, kalau kendala gimana, Pak? Dalam merawat ini? Aman-aman lah. Aman ya? Aman. Cuman memang ada satu pohon yang stagnan. Kami tadi kita lihat dari kejauhan, itu ada satu pohon dari 36 pohon yang pertumbuhannya stagnan, dan bisa dilihat dari kejauhan daunnya kuning. Sering kami sampaikan, ketika daun menguning tapi masih kenceng batang daunnya dan tidak rontok, sangat besar kemungkinan itu karena batang. Tapi kalau sampai lemes, Pak, kuning, kemudian ini godongnya do layu ngoten niku, Pak, biasanya karena akar yang bermasalah. Kalau ini akarnya masih aman. Hanya saja tadi kita cek, teman-teman, memang di bagian batang itu terbenam
sedikit sebenarnya, hanya sekitar 10 cm Pak. 10 cm. Tapi karena dulu pohon mungkin staminanya kurang bagus, kurang fit, akhirnya bagian yang terbenam ini kering Pak. Jadi kambiumnya rusak. Iya. Nah, ini harus segera diobati. Ini yang mengakibatkan tanaman stres, akhirnya berbunga. Ini usia baru 9 bulan, di mana penanaman di bulan Pertengahan bulan 9. Pertengahan bulan 9 tahun lalu ya, 2024. Sekarang bulan 7 berarti sekitar 9 bulan kurang lebih. Ini tanaman sudah berbunga, bukan berarti dia pertumbuhannya bagus, tapi karena stres. Karena yang lain yang pertumbuhannya bagus juga masih aman. Tapi kami seneng di sini, di mana penanamannya itu dibuat busut, jadi dibuat gunung-gunungan terus ngaten iki. Memang bagus, tapi memang kendalanya ketika dibuat busut itu biasanya ketika buat pupuk atau mau pemupukan susulan, batangnya biasanya kependem karena tanah kan biasanya diusung ngaten niku. Biasanya kependem, itu yang harus diantisipasi. Ternyata dulu sempat kependem karena untuk membuat ini Pak ya, air agar nggak keluar, nggak lari, akhirnya dibuat tempat space yang dimana itu dikelilingi tanah, tapi lama kelamaan kan kena air hujan, akhirnya tanahnya nutup. Okay. Saran dari kami dikerok aja Pak, nanti bagian akar pertamanya nanti terbuka. Oh iya. Gini sampai sekian lah, nggak harus hilang semua. Karena kemungkinan besar akar yang di atas ini sudah banyak Pak. Akarnya. Untuk tanaman yang lain setelah tadi kita cek, memang terbenam teman-teman. Ini lebih pendek sih, paling dia sekitar 7 cm, nggak sampai 10 cm, 5 cm sampai 7 cm. Tapi yang dikhawatirkan nanti ketika usia hampir berbuah. Ya, Nah, itu ketika dia gendong buah Pak, tanaman kesehatannya menurun. Ketika terbenam seperti ini, batang biasanya busuk. Oh iya. Nah, jadi biasa terjadi di usia 2,5 tahun. Itu yang terbenam ini juga harus diantisipasi. Batang yang terbenam. Lah, ini sebagian udah kena, sudah rusak, tapi masih aman karena hanya mungkin 30-40%, sisanya masih sehat. Akhirnya pertumbuhan bagus. Tapi kalau untuk yang tadi memang hampir keliling. Jadi nanti perlu diobati dulu, kasih insektisida, fungisida, kemudian dibiarkan terbuka. Setelah itu baru ada pupuk nutrisi khusus atau tambahan vitamin. Nanti kita tuliskan beberapa pupuk yang bisa diberikan untuk mempercepat pemulihannya. Pemulihannya ya. Okay. Itu saya kira hanya ini yang perlu diantisipasi. Yang lainnya hanya pruning Pak ya. Aman, iya. Memang pruning belum pernah dilakukan Pak ya? Belum pernah. Belum pernah. Takut atau gimana tuh? Kalau belum ada yang punya, yang masih takut lah kan. Intinya belum ada yang nyontoin, belum ada yang ngasih tahu ini harusnya seperti apa, itu takut salah teman. Soalnya bukan pohon punya sendiri Pak ya. Betul. Bagus juga karena memang syarat untuk pruning itu syaratnya tanaman sehat dulu Pak. Jadi untuk tanaman yang belum sehat jangan dulu dipruning. Untuk yang sehat bisa segera dipruning agar tanaman nanti bentuknya bagus, buahnya juga banyak. Itu tujuannya pruning sih. Sebenarnya tanpa pruning pun juga nggak apa-apa Pak. Tapi karena ini juga di pinggir jalan, saya kira nanti banyak orang lihat. Kalau bagus bentuknya kan juga lebih menarik gitu. Dan ini semuanya Miki karena Bapak pernah merasakan Miki? Belum Ge. Kalau pemilik pohon, pemilik kebun belum tahu juga Ge. Belum tahu kali. Kalau untuk Miki ini memang cocok di 250, di mana ini juga panasnya cukup lumayan. Tapi pertanyaannya airnya gimana Pak untuk daerah sini? Air? Aman lah air. Kalau kemarau panjang sih ya agak susah. Agak susah kalau kemarau panjang. Pakai sungai, air dari sungai atau gimana? Air sumur. Kalau air pump kadang tidak mencukupi, pakai air sumur. Air sumur gitu. Air sumur, tapi kendalanya ketika di pinggir jalan ternyata tadi dapat cerita hilang sayunya. Mesinnya hilang teman-teman. Jadi memang ini bukan di tengah pemukiman Pak Ge. Belakang sana kebun. Kanan kiri juga kebun Ge. Dan di pinggir jalan raya, kesempatan bagi orang-orang yang orang jahil dan butuh. Akhirnya kemarin sempat hilang. Jadi belum terpasang ini. Belum terpasang lagi. Tapi musim hujan di sini masih sering Pak. Masih sering, belum. Kemarin hujan. Sehari kemarin hujan. Oh, berarti masih aman lah ya. Masih aman. Tapi mungkin segera mungkin Pak ya, takutnya pas Agustus September ternyata panas sekali. Panjang, kasihan tanamannya sudah bagus. Nanti ketika
karena saya lihat rumputnya juga tidak terlalu banyak ini. Ada alasan kenapa tidak terlalu banyak rumput ini, Pak? Nah, sering saya potong, Pak. Sering dipotong. Kalau dibersihkan terlalu bersih, ayamnya banyak, nanti bundaannya habis, toh. Jadi kalau rimbun sedikit saya potong, rimbun sedikit saya potong. Oh gitu. Siap-siap. Oh, karena ada hama ayam, bukan hama sih, ada ayam yang keliaran ke sini ya. Kanan kiri. Betul, karena ketika dibuat busut seperti ini, ayam senang sekali kan, lebu untuk mandi dia ya, untuk tempat dia berteduh. Oke, dan mungkin nanti bisa segera dipasang mesinnya dengan mungkin alat yang lebih aman atau menggunakan sanyo yang lebih aman, bisa dibawa pulang. Tapi kalau Bapak rumahnya dekat sini? Situ dekat ya. Tapi kalau kemarin berarti ketika pakai sanyo manual satu-satu ya, belum ada irigasi, titik mana ada keran, titik mana ada keran, belum. Manual semua pakai selang panjang. Selang panjang ya. Karena ini juga belum ada tandon. Belum ada. Kalau tempatnya sudah ada teman-teman di belakang sana, tapi untuk tandonnya memang belum ada. Oke, dan ini kami tadi mencontohkan beberapa hal terkait pruning. Alhamdulillah Bapaknya juga mudah menerima, paham apa yang kami maksudkan. Semoga nanti pertumbuhannya lebih bagus. Sesekali nanti kita juga mampir ke sini lagi, dan memang kami sebagai penjual bibit, waktu kita lewat atau ada momen-momen di mana kita melewati daerah tersebut, biasanya kita usahakan untuk mampir, yang tujuannya itu Pak untuk mengetahui kira-kira ada kendala atau enggak, kan ngoten. Karena beban moral bagi kami, kalau bisa bibit dari kami juga pertumbuhannya bagus. Paling enggak nanti ketika tujuan kami sih sesimpel itu, tapi akhirnya banyak yang nilai plusnya adalah tetangga-tetangga yang mau tanam, oh kok pertumbuhannya bagus, oh kok buahnya juga bagus, beli bibitnya di mana, akhirnya kan tanya itu juga. Tapi itu bonus dari kami, tapi tujuan kami adalah apa yang bibit dari kami itu akhirnya berbuah bagus, dan ketika bahkan sampai penjualan buahnya nanti susah, kita bantu untuk menjualkan buahnya. Itu Pak, nanti Bapak ketika ada kesusahan bisa WA kami, nanti kita bisa kirim. Oh, tadi udah ada WA-nya ya. Jadi Mas, kok ini ulat seperti ini atau hama seperti ini, kira-kira gimana gitu. Saya kira ini hamanya tidak terlalu banyak karena rutin Pak ya? Rutin, sebulan sekali. Sebulan sekali? Tiap tanggal muda ya ini berarti. Oh, ngoten. Diingat-ingatnya tiap tanggal muda di bulan itu semprot. Insektisida, fungisida. Ada pupuk daun atau ZPT? Pupuk daun ada. Pupuk daun ya. Kemudian ZPT juga. Memang kalau untuk pruning belum pernah, karena memang nunggu instruksi dari pemilik kebun juga ya. Tapi kami tadi sarankan untuk mulai segera pruning agar pertumbuhannya segera bagus, karena kalau sudah terkadung besar itu nanti sayang untuk motong. Kayak tadi itu, ini ada tunas terlalu banyak yang dibiarkan. Di sini ada tiga tunas yang bapaknya juga takut kalau dulu dipotong, takutnya ternyata ini nggak bisa berkembang, nanti pohonnya pendek terus. Ternyata ketika dibiarkan bagus pertumbuhan dari tunasnya, tapi ini ada 3, jadi harus dipilih satu saja, karena ketika ini kita biarkan semuanya pertumbuhannya tidak akan maksimal Pak. Jadi mungkin nanti kita minta untuk dipotong 2 ini, yang satu dibiarkan untuk dipelihara jadi besar. Penanaman seperti ini yang kami harapkan teman-teman, terutama untuk yang lokasinya datar. Untuk yang lokasinya miring bisa dibuat busut seperti ini, atau tidak pun tidak masalah, yang penting air bisa habis. Tapi ketika lokasinya datar seperti ini, kami harapkan penanamannya busut seperti ini. Dan kunci juga kenapa di usia 9 bulan pertumbuhannya sudah bagus seperti ini, padahal pupuk hanya baru masuk NPK atau kimia sintetis itu baru 1 kali, dan pupuk kandang baru 2 kali, yaitu dimana saat awal dan susulannya 1 kali. 6 bulan setelah penanaman, dan pertumbuhannya saya kira bagus, normal. Kuncinya adalah di lubang tanam teman-teman.
lubang tanam ini dulu kita minta untuk dibuatkan dengan ukuran 1 meter kali 1 meter dengan kedalaman 70 cm. Itu sangat ideal untuk pertumbuhannya nanti. Meskipun di awal itu seperti percuma dan tidak berguna, tapi ketika di usia 5 bulan ke atas itu sangat membantu pertumbuhan akar. Jadi di awal-awal memang kok buatnya segede ini padahal bibitnya juga kecil. Tapi kalau sudah 5 bulan ke atas, bahkan di 3 bulan ke atas itu sudah kelihatan. Itu sangat mempengaruhi nanti pertumbuhan pohon ke depannya. Apalagi jika tanahnya padas atau tanahnya keras, itu sangat dianjurkan dan sangat direkomendasikan lebar 1 meter kali 1 meter, untuk kedalamannya bisa 60 bisa 70, tidak harus terlalu dalam. Yang kedua, ini kebetulan tanahnya poros, jadi mudah sekali air meresap. Maka tadi kita tanya juga, kok tidak ada alur irigasi, tidak ada jaringan irigasi, karena memang ketika hujan cepat sekali surut airnya. Dan memang ada beberapa tanah yang dibuat cekung-cekung untuk menampung air hujan yang itu jauh dari pohon. Itu dari kami. Jika menurut Anda video kami bermanfaat, silahkan klik like. Jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat, silahkan dislike. Jangan lupa subscribe dan tulis komentar Anda di bawah ini. Terima kasih banyak, Sama-sama. Pak. Dan mohon maaf mengganggu waktunya. Sama-sama. Ini bibit buahku, mana bibit buahmu?